Timnas Indonesia akan kembali memulai perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan besar 12-0 atas Brunei Darussalam mengantarkan Garuda untuk menempati grup F. Garuda sendiri harus bersaing dengan lawan-lawan yang tidak mudah seperti Irak, Filipina, dan Vietnam. Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia saja mengatakan bahwa anak-anak asuhnya adalah tim terlemah di grup ini. Di mana hal ini mengacu pada ranking FIFA terkini, Timnas Indonesia berada di posisi paling buncit di antara para peserta. Apalagi Irak disebut sebagai salah satu tim terkuat di Asia. Begitu juga dengan Vietnam yang selalu jadi musuh bebuyutan skuad Garuda di berbagai kelompok usia. Sementara untuk Filipina memang tak diunggulkan, akan tetapi tim yang satu ini pun juga tak bisa dianggap remeh. Namun demikian, pelatih Timnas Indonesia Sintayong tetap yakin bahwasanya skuad Garuda bakal lolos dari fase grup F dan melaju ke babak selanjutnya. Dalam hal ini, asisten Sintayong Nova Arianto percaya diri bahwa skuad Garuda memiliki peluang besar untuk lolos dari babak tersebut. Apalagi Sintayong mengatakan mental pertandingan anak-anak asuhnya sudah benar-benar solid. Maka dari itu, pelatih asal Korea Selatan ini pun akan mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin. Di samping itu, Coach Sintayong juga sudah mempelajari peta kekuatan lawan. Terkini, juru taktik asal Korea Selatan ini pun telah mengirim mata-mata untuk menganalisis permainan Iran. Sebab ia menilai singa Mesopotamia menjadi ancaman yang nyata yang bisa menyulitkan pasukan merah putih. Tak cuma itu, Sintayong juga sangat selektif dalam memilih pemain. Untuk menghadapi lawan-lawannya, ia memanggil 27 nama untuk berjuang bersama Garuda. Para pemain abroad dan keturunan pun kembali menghiasi skuad Timnas Indonesia. Namun, nama Ivar Jenner kembali hilang, di mana pemain FC Utrecht itu diketahui masih dibekap cedera. Selain itu, Marcelino Ferdinand juga mengalami hal yang sama. Dua pemain ini pun diwartakan masih dalam masa pemulihan. Namun satu putusan kontroversi yang dilakukan Sintayong dan banyak dikomentari oleh banyak pihak adalah soal tidak dipanggilnya Lily Pali ke Timnas Indonesia. Mengenai hal ini, pelatih pun memiliki penjelasannya sendiri. Harus digarisbawahi bahwa head coach memiliki filosofi bermain dan pastinya akan berbeda dengan di klub. Sebab pemain yang dipanggil bakal disesuaikan lagi dengan game plan yang akan dibuat. Pastinya, semua pemain selalu dilihat dan dipantau bukan hanya dalam kompetisi, tetapi bagaimana mereka ketika berlatih dengan Timnas Indonesia termasuk attitude di luar lapangan. Perjuangan Garuda di grup F sendiri akan dimulai dengan bertamu ke kandang singa Mesopotamia. Garuda pun akan berangkat ke Irak malam ini dari Indonesia. Sementara untuk pemain yang berkarir di luar negeri akan langsung terbang ke sana. Sementara Timnas Indonesia akan melawan Timnas Irak dalam partai pertama grup F di Basra International Stadium pada 16 November 2023. Kali ini, Sintayong diperkirakan akan menggunakan strategi defensif saat bertandang ke markas Irak. Formasi 5-4-1 bisa menjadi opsi paling ideal untuk digunakan. Trio Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot akan bahu-membahu di jantung pertahanan. Mereka akan dibantu dua bek sayap, Asnawi Mangkualam dan Zain Patinama. Di lini tengah, Timnas Indonesia diperkirakan akan memasang Sandy Walsh dan Mark Klok. Walsh akan fokus bertahan, sementara Klok bisa lebih berkonsentrasi membantu penyerangan. Yaakob Sayuri dan Witan Sulaiman yang punya kecepatan dan kemampuan bertahan serta menyerang yang sama baiknya akan mengisi kedua sisi sayap. Sementara untuk Ramadan Sananta bisa dimainkan sebagai striker tunggal. Akan menarik untuk melihat pilihan Sintayong di posisi penjaga gawang. Sebab Hernando Ari, Muhammad Riyadi, dan Dadio Argawinata sama-sama memiliki peluang untuk dimainkan. Hal ini tak terlepas dari kegemilangan para pemain ini bersama klubnya masing-masing. Dengan susunan pemain ini, skuad asuhan Sintayong pun mendapatkan sorotan dari media Irak BNN Network. Skuad Garuda diklaim telah menjadi tim kuat dalam beberapa tahun terakhir. Kuartet Elkan Bagot, Sandy Walsh, Zain Patinama, dan Rafael Struijk dianggap membawa peningkatan yang signifikan dalam kekuatan dan fisik tim Asia ini, serta meningkatkan kehebatan di udara mereka. Aspek ini pun dianggap mampu menjadi senjata bagi Timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina.
Deretan pemain yang dibawa Sintayong melawat ke Irak dan Vietnam memang sedang on fire. Mulai dari penjaga gawang, Nadeo Argawindata memiliki tinggi 187 cm yang berada di atas rata-rata kiper tanah air. Nadeo menjadi kiper yang paling berpengalaman di timnas Indonesia. Ketangguhannya di bawah mistar gawang pun ikut mengantarkan pesut etam menduduki puncak klasemen. Nadeo bahkan berpeluang ikut mengantarkan Borneo menjuarai Liga 1. Lalu ada Muhammad Riyandi yang juga menjadi favorit Sintayong. Namanya sempat hilang sejak tahun 2022 silam, namun ia berhasil comeback dan menunjukkan performa gemilangnya pada pertengahan musim ini. Bahkan dalam beberapa laga terakhirnya bersama Persis Solo, Muhammad Riyandi hanya menelan kekalahan saat bertandang ke markas Persita Tangerang. Riyandi juga hanya kebobolan 7 kali sejak absen panjangnya selama hampir 1 tahun. Tentunya catatan inilah yang membuat dirinya kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Untuk Hernando Ari, kapabilitasnya di bawah mistar gawang sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Ia seringkali menjadi andalan di bawah mistar gawang Garuda kelompok umur. Ia seringkali melakukan penyelamatan-penyelamatan krusial dalam mengawal gawang timnas. Ia pun juga jadi andalan di bawah mistar gawang Persebaya Surabaya. Kemudian untuk lini pertahanan ada nama Jordi Amat yang saat ini masuk ke dalam nominasi pemain asing terbaik Liga Malaysia. Hal ini tak terlepas dari performa impresifnya yang mengantarkan Johor Darul Takzim ke final Piala Malaysia 2023. Jordi membantu JDT menang agregat 12-2 atas Perak FC. Selain itu, ex-pemain Swansea City ini juga berpeluang meraih treble winner bersama JDT di akhir musim. Penampilan apiknya ini membuatnya dipanggil kembali oleh Sintayong ke timnas Indonesia usai sempat diwartakan mengalami cedera. Lalu ada nama Zain Patinama yang selalu menjadi andalan di Viking FK. Berkat performa solidnya, ia pun dikabarkan mendapatkan tawaran dari klub lain, bahkan dengan tawaran gaji 2 kali lipat. Sebab dipastikan Patinama akan hengkang dari Viking FK di akhir musim nanti. Lalu ada bek tengah asli Bima Kualam yang saat ini mendapatkan tempat di Jeonnam Dragons. Bahkan para petinggi mengaku bangga dengan kemampuan yang dimiliki oleh mantan pemain PSM Makassar ini. Kemudian ada nama Pratama Arhan yang masih berjuang mendapatkan menit bermain di Tokyo Verdy. Terkini sang pemain dirumorkan akan pindah ke Korea. Bahkan rumor ini datang dari mulut coach Sintayong sendiri. Lalu terakhir ada nama Elkan Bagot yang baru saja mencatatkan sejarah membanggakan. Dia menjadi pemain pertama di Indonesia yang mencatatkan gol di kompetisi Carabao Cup dengan membobol gawang Fulham di babak 16 besar. Sementara di sektor gelandang ada nama Adam Alis yang menggantikan pos yang ditinggalkan oleh Ivar Jenner yang sedang mengalami cedera. Adam Alis tampil solid bersama pesut etam di Liga 1 musim ini, di mana ia mencatatkan 1 gol dan 3 assist. Kemudian ada nama Mark Locke, di mana kiprah sang jenderal lapangan tengah akan sangat diandalkan di laga melawan Irak dan Filipina, yakni di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia juga memiliki peran vital di Maung Bandung dengan koleksi 4 gol dan 6 assist. Sementara di sektor penyerang ada nama Rafael Struijk yang baru saja tampil di Piala Liga Belanda dalam laga menghadapi Norwich. Kiprahnya akan kembali ditunggu pecinta sepak bola tanah air di kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Irak dan Filipina. Lalu ada nama Dimas Derajat, meski ia masih berusaha mengakhiri puasa golnya di Liga 1, namun terkini bersama Garuda ia mampu mencatatkan hat-trick saat menghadapi Brunei Darussalam. Dimas sendiri menjadi salah satu pemain yang berperan mengantarkan Garuda lolos ke putaran 2 kualifikasi Piala Dunia. Terakhir ada nama Ramadan Sananta yang tampil begitu menjanjikan bersama dengan Persis Solo. Pemain yang memiliki julukan Inzaghi-nya Indonesia ini pun diprediksi akan menjadi top skor Liga 1. Dirinya juga bermain cemerlang untuk timnas Indonesia di 2 laga menghadapi Brunei Darussalam. Ia mempersembahkan 3 buah gol di 2 leg. Meski fisiknya sempat diragukan untuk bermain selama 90 menit oleh Sintayong, namun namanya kembali masuk ke skuad Garuda untuk ikut berjuang bersama Garuda di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia ini. Melihat komposisi pemain yang dibawa oleh Sintayong, tak heran banyak pihak yang optimis timnas Indonesia mampu lolos dari babak kualifikasi. Bahkan calon lawan Garuda Irak saja sampai menyebut timnas Indonesia sedang kuat-kuatnya. Sebagai pemain ke-12, tentu kita wajib mensupport pemain yang akan berlaga berjuang mengharumkan nama Indonesia. Lalu bagaimana menurut Anda?